Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Amnan Haris SSI Emling. Saya merupakan dosen dari program studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioremediasi dengan kode 20P00231. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran tersebut. Antara lain, meliputi penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Penjelasan tersebut akan saya bagi menjadi beberapa poin penjelasan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Kemudian, yang kedua adalah capaian pembelajaran atau CPMK. Kemudian, metode dan mode pembelajaran dan juga sistem penilaian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan karena membahas tentang penguasaan konsep mengenai prinsip bioremediasi, kerusakan lingkungan, pemanfaatan mikrobia, mikroalga, maupun hewan dan tumbuhan tingkat tinggi untuk perbaikan lingkungan akuatik maupun terestrial. Perkembangan bioremediasi kontemporer, bioremediasi, dan pengelolaan kualitas lingkungan sehingga membentuk sikap peduli lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar kurikulum yang mengacu pada 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan bentuk bioremediasi dalam mengatasi masalah lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memahami konsep bioremediasi untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan, dan mampu menganalisis bentuk bioremediasi untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan di sekitar. Dari 3 CPMK yang ada, diturunkan menjadi 11 sub-CPMK yang selanjutnya diturunkan menjadi 14 kali pertemuan perkuliahan dalam penyampaian materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang diajarkan meliputi pertemuan 1, kontrak kuliah dan pendahuluan, pertemuan 2, konsep bioremediasi, pertemuan 3, klasifikasi polutan dan pengelolaannya, dan pada pertemuan 4, jenis bioremediasi dengan tanaman. Pada pertemuan 5, materinya yaitu tentang jenis bioremediasi dengan bakteri, pertemuan 6, jenis bioremediasi dengan jamur, pertemuan 7, jenis bioremediasi dengan mikroalga, dan dilanjutkan dengan UTS pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-9, materinya yaitu tentang bioremediasi in situ dan ex situ, pertemuan 10, biodegradasi dan biomining, pada pertemuan 11, bioremediasi limbah industri, yaitu biostimulasi dan bioagmentasi, pada pertemuan 12, yaitu bioremediasi limbah industri, yaitu bioventing dan biosparking. Pertemuan 13, bioremediasi limbah industri, yaitu soil biopile and land farming. Pertemuan 14, aplikasi bioremediasi limbah industri, yaitu project, dan pertemuan 15, pemaparan project. Pada pertemuan 16 ditutup dengan UAS. Materi pembelajaran tersebut mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disampaikan pada awal perkuliahan pada saat kontrak perkuliahan. Berdasarkan uraian materi di atas, tentunya mahasiswa tidak hanya dibekali secara teoretis, tapi juga keterampilan praktis dalam menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. 11 materi tersebut disampaikan kepada mahasiswa dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang saya unggah dalam Sistem Akademik Terpadu atau SIKADU UNES. Sumber bahan ajar yang saya gunakan dalam menyusun materi perkuliahan berasal dari berbagai sumber yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar, diantaranya terdiri dari buku, artikel ilmiah dan jurnal, media interaktif, dokumen resmi dan kebijakan, kunjungan lapangan, hingga melibatkan dosen tamu, baik akademisi maupun praktisi industri. Penggunaan berbagai sumber ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif dan bervariasi bagi mahasiswa, sehingga learning outcome dapat tercapai dengan baik.
Sebagai bahan referensi, saya bersama tim juga membuat buku ajar dengan judul Bioremediasi dan Aplikasinya dalam Lingkungan Sekitar. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat proyek percobaan bioremediasi secara langsung berdasarkan studi kasus di lapangan terkait limbah dan penggunaan agensia hayati indigenous. PJBL ini dipilih karena merupakan model yang berpusat pada mahasiswa sehingga pengalaman belajar akan lebih bermakna. Untuk mendukung perkuliahan, saya juga menggunakan Learning Management System yang dikembangkan oleh UNES yaitu ELENA. Aspek delivery pada pembelajaran saya wujudkan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas melalui LMS. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan presentasi materi secara berkelompok. Pada LMS, saya dapat mengunggah materi dan menyajikan topik diskusi yang akan ditanggapi oleh mahasiswa. Aspek interaction saya terapkan melalui interaksi dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat diberikan melalui proses tanya-jawab, diskusi, maupun pembimbingan proyek observasi lapangan. Sedangkan interaksi antar mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi, presentasi kelompok, dan pembuatan proyek. Yang terakhir adalah aspek assessment. Assessment yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif di kelas dengan bobot 10%, penilaian proyek dengan bobot 40%, tugas teori dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Demikian penjelasan terkait aspek DIA yang saya gunakan pada mata kuliah bioremediasi. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan kedua mata kuliah bioremediasi, yaitu pada materi konsep bioremediasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di kuliah bioremediasi. Sebelum mengawali perkuliahan, kita buka dengan membaca doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan kedua ya. Hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Konsep bioremediasi, Pak. Aurel sudah belajar berarti ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan bioremediasi tentang apa itu konsep bioremediasi gitu. Nah, kita bahas definisinya dulu ya. Apa sih bioremediasi itu? Ada yang tahu? Dava, silahkan. Baik Pak, izin menjawab. Bioremediasi itu adalah proses pemulihan lingkungan dari yang awalnya tercemar menjadi stabil seperti semula. Betul. Tepuk tangan untuk Dava. Jadi betul ya, seperti yang disampaikan oleh Dava tadi, bahwasanya bioremediasi itu adalah ini. Ya, bioremediasi itu adalah proses menyembuhkan lingkungan menggunakan makhluk hidup. Dari asal katanya bio dan remediasi. Bio itu apa artinya? Makhluk hidup. Yang remediasi proses penyembuhan gitu. Kita lanjut. Tadi bioremediasi tidak boleh sembarangan ya, harus ada syarat-syaratnya. Nah, ada yang tahu syarat menjadi agen bioremediasi itu apa? Silakan Farid. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama itu ada hiperakumulator, di mana itu mampu menyerap limbah dalam jumlah yang banyak dan juga menimbunnya di dalam tubuhnya, seperti itu Pak. Terima kasih Farid. Jadi hiperakumulator benar ya, seperti yang disampaikan oleh Farid, bahwasanya hiperakumulator itu adalah syarat yang pertama, yaitu dia mampu menyerap limbah dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi tidak hanya memakannya saja dalam porsi yang normal, tapi juga hiper. Ya, berarti dia ada perasaan haus terus-menerus atau lapar terus-menerus sehingga dia makannya lebih banyak
daripada makhluk hidup yang lainnya. Oke, baik. Untuk syarat yang kedua yaitu aman bagi kesehatan. Ya, artinya apa? Hewan ini tidak dimakan oleh manusia. Ya, salah satu syarat aman bagi kesehatan adalah bukan vektor penyakit. Nah, vektor penyakit itu apa tuh? Ada yang tahu? Oke, Samsu silahkan. Vektor penyakit itu tidak digunakan sebagai bahan obat, Pak. Oke, terima kasih, Samsul. Jadi faktor penyakit itu adalah hewan-hewan yang dalam kehidupannya, dalam siklus hidupnya itu bisa menyebabkan penyakit ya bagi manusia. Kayak gitu. Ya, seperti apa contohnya faktor penyakit itu? Ya, faktor penyakit misalnya hewannya adalah tikus, kecoa, kemudian apa lagi yang bisa membawa penyakit? Kehadirannya membawa penyakit apa? Cicak, nyamuk, ya itu adalah contoh dari vektor penyakit, gitu ya. Jadi itulah syarat yang kedua. Nah, kemudian apa selanjutnya ya? Selanjutnya adalah bukan kebutuhan pokok. Artinya apa? Makhluk hidup yang digunakan dalam bioremediasi itu bukan bahan sandang, pangan, papan, dan hal-hal terkait seperti industri, pertanian, dan perkebunan. Nah, artinya apa? Agen bioremediasi ini tidak dimakan, ya, tidak dipakai secara langsung, tidak bersentuhan dengan kulit, ya, tidak digunakan untuk bahan bangunan dan hal-hal yang lainnya, ya. Jadi untuk kebutuhan pokok ini tidak boleh bersentuhan sama sekali. Artinya apa? Ketika ada makhluk hidup yang sudah digunakan untuk ini, ya, maka sebaiknya tidak digunakan lagi untuk kebutuhan yang lain, gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang terakhir adalah bukan makhluk hidup yang langka. Ya, artinya jumlahnya banyak, di mana-mana ada, kemudian didapatkannya mudah, ya, tidak harus pergi ke puncak gunung dulu atau menyelam ke dalam lautan dulu, ya. Kemudian harganya murah, ya. Harganya murah berarti ini bahkan tidak harus membeli, ya, bisa didapatkan di sungai, ya, didapatkan di sawah, di kebun, ya, yang harganya ini terjangkau, ya, dan mudah untuk dibudidayakan. Artinya apa? Mudah dibudidaya ini artinya adalah mudah untuk diternakkan. Misalnya kalian butuh dalam jumlah yang banyak, bisa dibudidayakan dengan mudah. Selanjutnya adalah agen-agen fitoremediasi. Yang pertama, kita harus berkenalan dulu dengan fitoremediasi. Ya, apa itu fitoremediasi? Ada yang tahu? Oke, Karissa silahkan. Oke, terima kasih Pak. Fitoremediasi itu proses bioremediasi menggunakan tumbuhan, Pak. Oke, terima kasih, Karissa. Jadi, fitoremediasi ini adalah cabang dari bioremediasi tadi ya. Yang pertama ini menggunakan tumbuhan. Jadi kalau menggunakan tumbuhan, istilahnya adalah fitoremediasi. Nah, contohnya apa? Contohnya ada eceng gondok, ki apung, dan ki amang. Nah, eceng gondok tadi memenuhi syarat nggak kira-kira? Memenuhi ya, karena tidak dimakan. Siapa yang makan eceng gondok? Tidak ada yang makan kan? Bukan bahan sayuran kan? Tidak dipakai untuk apa? Baju ya, tidak untuk rumah. Berarti dia memenuhi syarat ya. Dan ini jumlahnya banyak, mudah sekali untuk dibudidayakan. Bahkan eceng gondok ini adalah tumbuhan yang perkembangbiakannya paling cepat. Ya, dalam hal ini 4 hari sudah menjadi 2 kali lipat. Ini kenapa? Karena eceng gondok ini adalah hiperakumulator. Ya, artinya dia menyerap ya bisa dibilang polutan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, eceng gondok menyerap polutan berupa pupuk dan pestisida dari sawah di sekitar rawa pening. Oke, selanjutnya adalah agen bioremediasi yang menggunakan hewan. Nah, dalam hal ini, agen bioremediasi hewan ini menggunakan makhluk hidup yang punya 4 fase dalam hidupnya. Berarti apa? Makhluk yang memiliki metamorfosis sempurna. Nah, dalam metamorfosis sempurna yang dipakai ini adalah fase larva. Ya, kenapa ya fase larva ini kok lebih banyak dipakai ya daripada misalnya fase dewasanya gitu. Ada yang tahu? Oke, Suci silahkan. Baik Pak, izin menjawab. Karena pada fase larva itu fasenya itu hewannya lahap. Oke, hewannya lahap gitu ya, berarti banyak makan gitu ya. Oke, betul. Jadi pada fase larva ya, hewan-hewan ini itu yang paling banyak makan.
ya. Berbeda dengan fase dewasa yang hanya fokus untuk berkembang biak. Fase larva dia membutuhkan makan yang lebih banyak ya karena untuk bekal dalam fase pupa nantinya ya. Kalau sudah masuk fase pupa, dia kan udah nggak makan lagi ya, udah nggak makan. Kemudian kalau sudah dewasa, ya makannya hanya secukupnya saja karena hidupnya akan dihabiskan untuk berkembang biak, kemudian bertelur, mati. Gitu. Nah, di sini ada contohnya maggot ya atau BSF ya. Maggot, ada yang tahu maggot? Tahu ya? Maggot ini dari lalat tentara hitam atau disebut dengan istilah BSF atau Black Soldier Fly. Nah, BSF ini ya digunakan untuk meremediasi apa? Sampah-sampah yang organik ya, terutama yang dari makanan kita sehari-hari yang tidak habis gitu. Nah, kemudian ada fikoremediasi atau agen bioremediasi menggunakan alga. Nah, ini teman-teman harus belajar dulu tentang protista ya, di mana di dalam protista itu ada namanya mikroalga. Nah, mikroalga ini adalah makhluk hidup yang mikroskopis, tapi dia punya klorofil. Ya, bisa dibilang mereka ini adalah pohon cair. Ya, pohon cair. Nah, pohon cair ini berarti dia punya kemampuan fotosintesis, ya, tapi dia tidak punya akar, batang, dan daun. Ya, jadi secara bentuk dia lebih efisien. Spirulina ini cocok digunakan untuk meremediasi minyak-minyak. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya pengen meremediasi tumbuhan minyak di lautan, bisa menggunakan Artospira ini. Ya, karena dia bisa hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Nah, kita masuk ke sejarah bioremediasi. Nah, teman-teman, ternyata bioremediasi ini adalah sesuatu yang baru. Ya, bukan dari zaman prasejarah gitu ya, bukan. Bioremediasi ini adalah produk dari revolusi industri. Jadi setelah adanya revolusi industri, ya, industri semakin masif, ya, menghasilkan limbah yang semakin banyak, polusi yang semakin banyak, akhirnya memunculkan bioremediasi. Ya, karena manusia mulai paham nih, ya, mulai sadar bahwa kalau tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, maka pencemarannya akan semakin membahayakan kehidupan manusia. Gitu. Nah, kita belajar sejarahnya dulu. Nah, pertama kali ada bioremediasi ini adalah pada tahun 1970. Gitu ya. Pada tahun 1970 ini aplikasi bioremediasi pertama kali dilakukan untuk mengurai tumpahan minyak di Pennsylvania, Amerika. Ya, jadi ini karena ada tumpahan minyak. Ya. Ya, kalau tumpahnya di laut itu harus dibersihkan sampai tidak ada sisanya. Gitu. Nah, kemudian berlanjut ke tahun 1974 di mana Richard Raymond ini pertama kalinya mendapatkan paten tentang teknik bioremediasi setelah bioremediasi sukses dilakukan di lapangan. Nah, sedangkan di Indonesia, bioremediasi pertama kali diinisiasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia, ya, perusahaan migas terbesar pada awal 1994, ya, dengan fokus kegiatan pada operasi skala laboratorium dan pilot. Itu artinya apa? Fokus kegiatannya ini fokus ke skala kecilnya dulu, ya, sebelum diaplikasikan di lapangan harus diuji coba di laboratorium. Gitu. Nah, kemudian baru tahun 2002 bioremediasi skala besar mulai dijajaki, mulai dicoba, ya. Seiring dengan itu, tahun 2003 regulasi yang mengatur bioremediasi minyak mentah diterbitkan melalui Keputusan Menteri LH nomor 128 tahun 2003. Berarti ini adalah satu hal yang baru bagi kita. Nah, ini sebelum ada bioremediasi, ya. Sebagai contoh, ini ada kasus di Minamata. Jadi di Minamata itu ada kasus keracunan merkuri. Ya, dan ini termasuk kasus keracunan parah waktu itu, ya, karena korbannya sampai ribuan orang. Ya, kok bisa? Ya, apakah mereka tidak mencium? Ya, tidak merasakan waktu mengkonsumsi. Nah, ternyata merkuri ini, ya, dia termasuk logam berat. Orang tidak akan sadar bahwa di dalam makanannya, di dalam minumannya itu ada merkuri.
gitu ya. Jadi ketika dimakan, ketika dicium itu tidak ada kecurigaan sama sekali. Ya, tahu-tahu jatuh sakit dan ini sakitnya bareng-bareng. Nah, setelah diselidiki oleh dokter, ternyata yang menyebabkan keracunan ini adalah ikan yang dimakan oleh orang Jepang. Ya, biasanya kan ikannya ikan mentah ya yang dimakan ya. Itu terkontaminasi oleh pabrik merkuri yang ada di Minamata tadi. Ya, jadi berdasarkan kasus ini ya, pemerintah Jepang langsung bertindak tegas ya. Semua pabrik harus melakukan bioremediasi dulu ya sebelum limbahnya dibuang ke lingkungan. Nah, kemudian kita membahas tentang keuntungan dan kerugian dari bioremediasi. Nah, dari keuntungannya ini aman untuk digunakan. Ya, karena tadi ya syarat-syarat untuk agen bioremediasi ada banyak ya, tidak dikonsumsi, harganya terjangkau, mudah dibudidayakan, ya. Ini sehingga aman, tidak bersentuhan dengan manusia secara langsung. Kemudian tidak menghasilkan bahan kimia berbahaya. Ya, jadi tidak menyebabkan penyakit, ya, tidak menyebabkan kematian, ya, karena ini tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian mudah diterapkan dengan biaya yang murah. Ya, tadi hewan-hewan yang langka yang harganya mahal itu tidak direkomendasikan untuk digunakan. Dan kemudian dapat dilakukan di lokasi terjadinya cemaran, ya. Bisa dilakukan secara in situ. Jadi ini menggunakan bakteri-bakteri yang ada di tempat tumpahan minyak tadi misalnya, ya, atau disebut juga dengan istilah bakteri yang indigenous gitu. Nah, terakhir ada ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini artinya tidak ada residu yang membahayakan setelah proses bioremediasi ini selesai. Nah, kerugiannya ya atau kekurangannya ini sangat dibatasi oleh tipe kontaminan. Ya, di mana beda kontaminan, beda juga agensia hayatinya yang digunakan ya atau agen bioremediasi yang digunakan. Jadi tidak bisa satu tumbuhan kemudian untuk semua polutan tidak bisa. Nah, kadang berjalan lambat dibatasi oleh faktor lingkungan. Jadi si tumbuhannya ini ya atau si makhluk hidupnya ini itu harus bisa bertahan hidup dulu baru dia bisa melakukan bioremediasi. Ya, dalam hal ini berarti kebutuhannya ya, untuk hidup secara normal itu harus dipenuhi dulu sebelum melakukan bioremediasi. Nah, kemudian memerlukan penanganan yang khusus dan rigid, hasilnya pun sulit diprediksi sehingga perlu monef secara berkala. Jadi tidak bisa melakukan bioremediasi kemudian ditinggal, ya tidak. Jadi harus dipantau, ya hari ini berapa, ya kondisi polutannya masih banyak apa tidak, ya kondisi agen bioremediasinya masih hidup apa tidak, kondisinya gimana, itu harus dipantau secara berkala. Ya paling singkat 1 bulan. Gitu. Nah, perlu perencanaan yang matang, mulai dari identifikasi jenis pencemar, ketersediaan mikroba lokal, dan bioviabilitas. Ini artinya kemampuan untuk bertahan hidup ya dari si makhluk hidupnya tadi. Nah, dan kemudian belum ada regulasi yang dapat diterima untuk menerapkan kriteria bioremediasi secara menyeluruh. Nah, jadi bioremediasi ini ternyata regulasinya belum kuat. Ya, terakhir ada di PP nomor 22 tahun 2021 tentang PPLH gitu. Ini ada penelitian tentang penggunaan larva ulat Jerman ya digunakan sebagai agen bioremediasi styrofoam. Ya, styrofoam tadi kan termasuk salah satu jenis plastik ya yang banyak digunakan juga, ya biasanya sekali pakai, kemudian sekali pakai itu langsung dibuang. Ya, betul nggak? Betul. Nah, jadi styrofoam ini ya termasuk membahayakan bagi lingkungan sehingga perlu diuraikan atau bioremediasi gitu. Nah, dalam hal ini menggunakan ulat Jerman. Tadi ya di contoh hewannya sudah ada ulat Jerman yang digunakan. Ya. Ini ya ternyata sudah ada penelitian sebelumnya bahwa ulat Jerman ini ya dia tidak hanya makan makanan yang ada tapi juga mau memakan styrofoam. Ya, uniknya setelah diuji ya menggunakan beberapa pengujian seperti FTIR dan SEM itu tidak ditemukan adanya
styrofoam di dalam tubuhnya ya. Ini ya sebagai gambaran ya, styrofoamnya sampai bolong-bolong ya. Ini karena dimakan oleh si larva ulat Jermannya tadi. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari pengujian FTIR ya, di mana berdasarkan pengujian ya antara ulat Jerman dan antara ulat Jerman yang dikasih styrofoam dan yang tidak dikasih styrofoam ini kurang lebih sama. Artinya tidak ditemukan kandungan styrofoam di dalam perut si ulat Jerman tadi. Itu. Nah, ini diperkuat dengan uji SEM ya, di mana tampilannya ini tidak berbeda jauh gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Umi. Baik, Pak. Tadi kan untuk bioremediasi kan juga pakai hewan gitu ya, Pak. Nah, hewan yang digunakan untuk bioremediasi itu apakah boleh dikonsumsi kita gitu, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Umi. Jadi, agen bioremediasi yang digunakan dalam bioremediasi ini ya, setelah perlakuan atau setelah penelitiannya selesai, itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kandungan yang ada di dalam tubuhnya ini aman apa tidak untuk kita. Ya, jadi yang dikonsumsi ini sebaiknya yang belum digunakan atau hewan lain yang kita tahu makanannya itu jelas, ya, gitu. Nih. Baik. Oke. Baik, untuk memperkuat pemahaman teman-teman, saya sudah menyiapkan kuis gitu ya. Soalnya ada di ujian UNES, jadi silahkan bisa dibuka laptopnya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Sebagai penutup, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Pak. Oke, silakan Fatur. Baik, Bapak izin menyimpulkan perkuliahan pada pagi hari ini. Bioremediasi merupakan teknik pengelolaan lingkungan yang dinilai paling aman dan ramah lingkungan untuk saat ini dan untuk menjadi pilar utama kemajuan dalam pengelolaan lingkungan baik di Indonesia maupun secara global. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih, Fatur. Oke, jadi kesimpulannya bioremediasi menjadi metode ya pemulihan lingkungan yang paling aman digunakan untuk saat ini, gitu. Oke, saya presentasi dulu ya. Karista, Ade Anggun, Umi, Aurel, Dava, Naufal, Samsul Hadi, Fahri, Meisya. Oke, sudah semuanya ya? Oke, demikian untuk kuliah kita hari ini. Untuk menutup perkuliahan kita tutup dengan membaca doa. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan bioremediasi hari ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Demikianlah penyampaian materi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah bioremediasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.